Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Abana Dr. Muhammad Nasi mengenai isu-isu kontroversial di tengah-tengah masyarakat kita. Abana Nasi, Ya, kami para santri mengenal Abana Nasi itu kan orang yang fokus mengajar, fokus mengurus kaderisasi, fokus memastikan kualitas santri dengan mati mereka, simaan, mengecek Irobul Quran mereka. Tapi akhir-akhir ini Abanasi kenapa ikut menceburkan diri di tengah isu-isu kontroversial yang sekarang ini isu-isu tentang pesantren asing. Itu kenapa Abanasi? Kok tidak biasanya gitu? Kami sebagai santri kok itu tidak biasa sebenarnya berkomentar. karena kegemasan saya ya pada ya orang-orang yang memberikan komentar tapi sebenarnya tidak mengetahui persoalan. Dan itu adalah persoalan yang mestinya itu bisa dikatakan sebagai sangat mendasar dan mestinya harus diketahui sejak kapan ini? Ya SMP aja mestinya udah tahu ya kan. Contoh yang membuat saya gemas itu adalah ketika Syekh Panji Gumilang dibully akibat dia mengartikan Idul Fitri dengan kembali makan. Itu kan bagi saya itu menggemaskan sekali. Kenapa? Karena kemudian saya lihat di beberapa YouTube itu dihadap-hadapkan antara Syekh Panji Gumilang yang mengartikan Idul Fitri dengan kembali makan dengan beberapa orang ustadz yang seolah-olah menganalisa gitu kan bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah kemanusiaan. Itu yang sering saya bilang sebagai perspektif yang sudah pengembangan ya, dikembangkan dari kata-kata atau istilah yang memang mirip. Idul Fitri artinya kembali makan, tetapi itu terjadi setelah kita melakukan puasa. Puasa itu menahan nafsu makan, minum, seks, dan lain-lain. Seolah-olah itu kemudian membuat kita bisa menjadi kembali kepada fitrah. Fitrah kemudian diartikan suci karena diambil dari kata fitrah di dalam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalau saya dulu kan sering nulis. Ini sering ini saya bilang ini ya. Saya sering nulis dulu ketika menjelang Idul Fitri itu selalu nulis di Suara Merdeka, Wawasan itu langganan saya. Nulis tentang tema-tema keagamaan itu langganan saya. Jadi sebenarnya tema seperti ini sudah dibahas lama ya? Sudah bahas lama Bahkan sekali. saya dulu juga sudah mendapatkannya 2019. Tetapi perspektifnya adalah perspektif pengembangan. Arti dasarnya adalah kembali makan. Nah, Idul Fitri itu kan berasal dari kata ada, ya'udu, id gitu. Ada ya'udu artinya kan kembali. Maka kemudian kita memiliki kata serapan adat. Adat adalah kebiasaan. Nah, kenapa disebut dengan kebiasaan? Karena dan kembali diulang-ulang, maka kemudian jadi kebiasaan. Kalau ini Idul Fitri kembali makan, maka kemudian di dalam hasanah fikih. Jadi kalau ngaji fikih di pesantren dulu itu ya nggak ada itu di kitab takrib, kitab apa lagi Fathul Mu'in misalnya, kalian buka ya ketemunya awalnya dasarnya itu pasti ketemunya adalah zakatul fitri gitu. Zakatul fitri itu artinya apa? Ya zakat untuk makan, zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Yang bentuknya makanan gitu ya. Yang bentuknya makanan, ya kan? Makanan pokok, maka ya, wajibnya. Kemudian ada ijtihad baru, bolehlah boleh uang. Ya. Tapi awalnya itu kalau di kitab-kitab fikih itu yang diberikan apa? Makanan pokok. Kalau kita beras, kalau iya, atau dikonversikan setara beras. Nah itu dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kasih makan. Tujuannya agar orang yang nggak bisa makan, bisa makan. Orang miskin, ya fakir miskin yang mestinya dia karena nggak punya duit nggak bisa makan, jadi bisa makan. Jadi orang Lebaran dia ikut Lebaran karena Nabi Muhammad mengharamkan pada saat Idul Fitri itu puasa,
Maka konsekuensinya apa? Makan. Ya semua orang harus makan. Jangan sampai ada orang-orang kaya, misalnya saya makan, kalian nggak makan, misalnya kan kasihan sekali ya kan. Maka sebelumnya ada sistem zakat fitri itu. Ya, ada zakatul fitri itu dan harus diberikan sebelum Matahari tenggelam. Supaya bisa dimasak untuk besoknya. Supaya, nah ini salah lagi kalau Salah ini lagi. bukan besoknya. Kan habis maghrib sudah Habis harus maghrib makan. sudah harus makan. Iya, maksudnya. Nah, itu dia. Kalau di Indonesia kan pagi-pagi itu Idul Fitrinya, sholatnya. Itu karena kesalahan persepsi lagi ya kan, Ya. bahwa hari itu dimulai dari jam 00. Itu. Padahal kalau di dalam Islam dimulai dari setelah maghrib. Dari maghrib itu hari dimulai. Tapi kegemasan Abanasi mengenai hal tersebut, kemudian ikut terjun dalam hal yang kontroversial ini, apakah tidak beresiko untuk Abanasi dan lembaga kita? Saya itu dari dulu nggak pernah berpikir risiko. Ya, saya hanya tertarik untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan. Itu aja gitu. Kalau berpikir risiko itu yang ngurusi kalian itu sangat berisiko. Berisiko pada apa? Tinggi malah. Iya. Kalau itu risikonya apa itu? Risikonya apa kira-kira? Dibenci orang, Dibenci, dimusuhi, atau mungkin orang nggak masuk ke Monas Institute lagi gara-gara tahu kan. Ya paling itu di YouTube itu saya dituduh ini itu, Ya. dituduh anteknya Panji Gumilang, dituduh Dipersepsikan. antek Yahudi. tapi sebenarnya Abanasi ini kenal atau tidak sama Loh, kalian kan tahu sendiri. ya, selama ini kan kami tidak tahu itu, tapi sebenarnya Abanasi itu Tahu kenal atau tahu itu tidak. Ingat-ingat aja, sejak tahun 2011 kamu masuk sini itu pernah sekali saja saya menyebut nama Panji Gumilang apa enggak? Belum pernah. Kamu pernah enggak? Belum pernah. Ya, belum pernah. Belum. Ya udah itu aja, ya. Ya jadi kalau ditanya kenal atau tidak ya saya tidak kenal Pak Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang sepertinya pastinya tidak kenal saya kecuali kalau dia nonton YouTube. Nah, kegemasan saya itu bukan tanpa alasan. Kegemasan saya itu dimulai dari saya melakukan riset sejak tahun 2008. Nah, kalau ini di forum-forum, saya mulai dari forum-forum aktivis mahasiswa. Saya suruh nulis ta'awud. Kamu pasti tahu kan? Ya, Ya kan? di tiap forum-forum LK biasanya ada. Nah, saya suruh nulis ta'awud dulu. Kalau bisa nulis ta'awud boleh berdiskusi dengan saya, tapi kalau nggak bisa nulis ta'awud nggak boleh diskusi sama saya. Dibereskan dulu. Nah, ternyata di dalam forum-forum itu selalu yang bisa nulis ta'awud tidak lebih dari 20%. Ini aktivis mahasiswa Islam. Nah, Berarti sedikit kalau 20%. Apalagi Ya, aktivis sedikit. mahasiswa Islam lagi. ya, aktivis mahasiswa Islam. Yang bukan aktivis, Yang buka aktivis, apalagi sedikit lagi. yang Maka bukan Islam, bukan saya mahasiswa. kemudian melakukan riset lebih lanjut. Saya dapatkan angkanya adalah umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini ternyata yang bisa baca Al-Quran cuma 40%, yang bisa membaca Al-Quran dengan benar tidak lebih dari 4% dari 40% tadi. Kemudian yang bisa mengartikan cuma 0,sekian%. Maksudnya yang benar itu yang tajwidnya, Yang tajwidnya benar gitu. Panjang pendek. Dan saya riset yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar ya tadi itu jumlahnya sedikit sekali. Rata-rata melakukan kesalahan sebanyak 8 kali. Nah, ini kan masalah kan? Tetapi kan saya melakukan riset kan jumlah respondennya kan nggak banyak gitu. Jumlah yang saya teliti itu kan tidak banyak. Maka saya sebenarnya agak khawatirnya saya salah. Nah, tapi ternyata ini kan coba bayangkan tadi itu ada orang mengatakan kebenaran kemudian dibully habis-habisan dan tidak ada orang yang kemudian meluruskan itu. Gimana? Coba bayangkan kalau perspektif salah itu diterima oleh semua orang dan yang tahu diam aja gitu. ya. Siapa yang salah? Yang salah yang tahu diam aja. Lah itu dia. Kalau sudah ada saya yang memberikan perspektif itu kan sudah, kamu nggak dosa lagi sudah. Dosanya. Karena kamu sudah saya sudah melakukan itu, kamu udah nggak dosa. Ini sudah agak kifayah lah gitu. Fardu kifayah dalam perspektif lama gitu. Padahal belum kifayah itu sebenarnya karena masih ada banyak orang yang mengatakan, loh, yang ngomong begitu kok cuma satu orang. Itu belum kifayah gitu. Wong sementara yang gampangannya 90% mengatakan Panji Gumilang itu sesat. Padahal kebenaran nggak bisa diukur dari banyaknya orang yang bilang benar. Makin cerdas aja. Kita kalau murid Abanasi. Jadi sebenarnya apa yang membuat masyarakat itu dengan hal yang seperti malah kaget, kemudian geger, padahal ini adalah sesuatu yang mendasar. Ya, satu karena mereka tidak belajar Islam ini dari ilmu alatnya. Jadi mereka belajar Islam cuma
Ya, istilah yang sering saya gunakan itu jiping ngaji nguping. Oh. Ya. Jadi mereka hanya mendengar dari elit agama, ya saya menyebut elit agama aja ya. Dari elit agama mereka mendengar, kemudian doktrinnya adalah sami'na wa ata'na. Nah, kan repot lagi itu. Padahal sami'na wa ata'na itu kan kepada Rasul dan Kepada Rasul dan Allah. Allah dan Rasul. Ya. Kalian pernah nggak di sini saya suruh sam'an wa ta'atan gitu? Adanya Apa? adalah sami'na wa arafna wa ata'na. Nah, itu sami'na Mendengar wa dulu, arafna wa ata'na. Kemudian tahu itu ya indikasinya adalah mempelajarinya, bahkan mengkritisinya. Iya. Kalau sudah sama, oke. Nah, itu mantap kalau begitu. Itu baru namanya santri beneran. Nah, Tapi itu dia. tidak banyak yang seperti itu, Pak. Nah, itu dia. Berarti yang jiping-jiping itu nggak mikir dulu, Pak? Ya, Nggak ya, dipikir. ya itu masalah ya. Jadi ya kita masalah tapi kita nggak boleh nyalain juga karena kadang-kadang ngaji nguping itu bisa jadi kenikmatan. Gimana Bagi- tuh? Kenikmatan bagi siapa? Bagi Bagi orang yang menyampaikan. Kamu kok makin cerdas saja tuh kamu. Ya bagi yang menyampaikan itu ya kan. mati. Yang menyampaikan itu makin pinter. Tapi yang jiping yang ngaji nguping tadi itu cuma jadi fanatik Iya. aja. Itu jadi kesenangan. Bagi Iya. orang yang menyampaikan. Iya, kenapa? Karena dia ngomong tiap hari didengarkan, ya. Yang pinter ya yang ngomong. Coba bayangkan kalau saya ngajari kalian, saya cuma ngomong aja. Kemudian kalian nggak bawa kitabnya, tidak pernah baca. Nah itu kan sampai saya hitung intensitas belajar anak elit agama dengan intensitas ngaji kalian itu kalau saya perlakukan sebagaimana biasanya itu sudah saya hitung 1:150 kali. Kenapa anak elit agama itu kelihatan pinter sekali? Intensif. Kenapa? Karena intensitasnya tinggi ngaji di situ. Sama bapaknya langsung. Iya, bersama bapaknya langsung. Itu kan sama dengan anak dokter jadi dokter. Iya. Iya kan? Jadi nggak gumun kalau Ya, anak dokter jadi iya, dokter. tapi kenapa kalau anak elit agama jadi elit agama kelihatannya wah itu laduni gitu kan? Padahal ya enggak gitu kan? Kalau diajari secara Kayak anak saya misalnya, kalian anggap sebagai laduni, yang dapat keuntungan siapa? Ya saya ya kan, kalau dianggap sebagai laduni. Padahal saya terangkan pada kalian, intensitas belajar anak saya itu 150 kali dibandingkan santri biasa. Kenapa? Ini kita hitung aja santri yang ada di sini, ya kira-kira 100 orang. Misalnya 100 orang itu kalau saya ngajar habis maghrib dengan habis subuh misalnya kayak dulu, itu pun kalau dulu kan saya ngajar Sabtu Ahad aja kan, Jumat Sabtu Ahad. Berapa bulan sekali mereka akan bisa setoran pada saya? Itu sudah saya hitung lebih dari 2 bulan. Jadi 2 bulan sekali mereka baru ketemu saya, punya kesempatan untuk baca di depan, kemudian saya koreksi. Ya. Nah, kalau anak saya tiap hari loh gitu kan, ya. Nah berarti anak saya kalau bisa itu ya biasa aja gitu. Kenapa? Karena saya ajari dengan super intensif, mulai dari kecil. Nah yang nomor 1 Mas Hukma itu saya ajari umur 5 tahun tuh mulai belajar tasrif. 5 tahun atau 4 tahun dulu itu. Karena saya masih merasa bahwa oh ini kayaknya susah karena terbawa di masa lalu itu belajar tasrif itu susah. Nahwu sorof itu momokan, ya kan? Kalian anggap momok itu. Nah kemudian hikmah mulai itu lebih muda lagi, lebih belia lagi saya ajari itu ternyata bisa. Koka lebih belia lagi. Daula itu umur 2 tahun sudah hafal fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Iya kan? Wah, anakmu juga kan? Iya. Nah, itu dia. Ternyata bisa loh begitu. Tetapi metode ini tidak diberikan masalahnya. Terus nasib santri-santri gimana, Pak? Ya itu dia masalahnya. Itulah yang kemudian menyebabkan saya bikin pesantren. Kemudian tahun 2019 mulai bikin pesantren Planet Nuvo Khusus untuk SMP. terus untuk SMP. Kenapa? Saya merasa ini merekrut kalian ini itu sudah terlambat. Nah, harus diajari sejak belia. Nah, gitu. Nah, makanya namanya juga Nurul Furqan. Nurul Furqan artinya Cahaya pembeda. Cahaya pembeda. Nah, kita ini berbeda juga gitu loh. Namanya aja Planet Nuvo. Nurul Furqan. Oh gitu. Mana ada pesantren kok namanya planet gitu kan. Berbeda lagi ya kan. Ini aneh-aneh gitu. Padahal ya itu ya bagian dari pembeda tadi itu. Nah kalau saya mau melakukan sesuatu yang sama-sama aja ya nggak usah bikin sesuatu yang baru.
Mending lipet ya sama yang lain. Ikut aja sama yang lain. Nah, tahu di rumah kan sudah ada pesantren Al-Falah itu yang dibikin bapak saya dan ibu saya itu, yang sekarang dikelola Buela itu. Nah itu kan mending saya di situ aja. Tapi kenapa saya bikin sendiri? Ya karena saya sudah mengkalkulasi nggak mungkin kalau saya menggunakan pesantren itu untuk menerapkan metode saya dengan berbagai macam pertimbangan. Maka kemudian saya minta izin pada ibu saya untuk bikin pesantren sendiri. Karena saya ingin menerapkan metode-metode baru, metode menghafal baru, metode memahami kitab yang baru, ya metodenya yang baru. Kitab lama ini kayak ini Tafsir Jalalain misalnya dipelajari dengan metode yang baru. Nah, tapi saya tawarkan pada adik saya, ini murid-muridmu biar cepat pinter nih, pakai metode ini. Waduh, itu nanti dianggap tidak sesuai dengan sanad. Nah, kan gawat. Maksudnya tidak sesuai dengan sana? Nah, nggak ada kan mengajari kayak saya. Nah, gitu. Nah, ngajari kayak kita ini di Planet Umum gimana? Ngajari agar mereka bisa membaca teks gimana? Oh, Pakai apa? pakai Al-Quran terjemah, Pakai Al-Quran terjemah, terus pakai apa? berkata, pakai Iraqul Quran, Terus pakai apa? rekam. Pakai rekaman, loh Nah, gitu. itu yang nggak ada Ya. di pesantren-pesantren. Nggak ada di pesantren lain, begitu. Ya. Jadi di situ pakai rekaman. Sementara tadi itu banyak orang yang menikmati didengarkan orang. Nah, sementara mendengarkan tadi itu tingkat penyerapannya itu cuma 2%. Coba bayangkan kalau orang cuma datang mendengarkan. Ibaratnya gini aja lah, biar bisa membayangkan. Ini kalau ada yang menonton ini. Kalau ada orang misalnya dokter menjelaskan tentang penyakit, tentang virus dan lain sebagainya, kira-kira pendengar yang tidak memiliki pengetahuan tentang biologi, tidak memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kedokteran, tidak ngerti anatomi misalnya, kira-kira paham apa enggak? Nggak paham. Ya cuma terkagum-kagum aja gitu. Cuma nge-share aja dan like. Nge-share dan like ya kan. Kalau ada rekamannya bisa diulang, kalau enggak. Nah, itu kan perspektif yang mestinya dipelajari di dalam seminar, ya didengarkan dalam seminar. Seminar itu siapa yang datang? Ya pakar-pakar, Pakar-pakar. sudah pakar. Nah ini kan tidak. Nah pengajian agama itu ibarat seminar, tapi yang datang orang awam. Nah yang menikmati siapa? Oh gitu. Nah saya ingin itu diubah. Perubahannya gimana? Orang kalau mau belajar agama harus belajar dari ilmu alatnya. Dari mana? Seperti orang belajar buku, pengen baca buku yang berbahasa Inggris mana ini? Yang berbahasa Inggris, ya kalau mau membaca buku yang berbahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris, itu kan? Kalau mau bahasa Inggris harus bisa apa? Kugungan kan harus bisa. Nah itu dalam bahasa Arab namanya tasrif. Kalau dalam bahasa Inggris satu kata berubah menjadi 10 sampai belasan kata saja. Tetapi kalau dalam bahasa Arab satu kata berubah jadi 400. 400-an kata. Begitu. Lah nggak mau belajar. Padahal sebenarnya tadi itu Al-Quran ini adalah panduan hidup kita semua. Ini nggak dipelajari. Sebentar, Pak. Itu kan tadi katanya satu kata jadi 400-an kata. Iya. Itu mungkin yang membuat orang jadi pesimis langsung. Kok bisa banyak gitu gitu. Ya, makanya itu kan soal metodologi. Makanya seperti tadi saya katakan, dulu pun saya juga berpikir, waduh ini anak saya belum bisa ini kayaknya. Karena ada mental block saya. Saya dulu belajar ini 7 Mental tahun. block. Nah, anak saya kayaknya belum bisa. Setelah saya ajari ternyata bisa. Saya mulai ini. Misalnya saya ngajari yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, Yaf'ulna. yaf'ulna. Saya sudah tahu ini, di sini pasti Pasti anak salah. akan kesulitan, ya kan? Iya. Pengalaman kan ngajari anak-anak di Iya. Planet UFO kan? Saya ulang, ternyata 5 kali dia bisa. Wah kaget saya. Wah ternyata bisa, gitu kan? Wah saya optimis. Wah berarti saya salah. Mestinya saya dulu nggak underestimate pada anak saya. Maka anak kedua sudah mulai lebih mudah saya ajari. Nah kalau diajarkan dengan metode yang benar, jadi mudah. Loh, itu saya kan pengalaman kita ngurusi santri kecil yang membuat saya terinspirasi untuk membuat Planet Nuvo itu kan santri kecil yang ada di sini. Santri kecil yang ada di sini yang kamu yang Saya ikut mengelola. belajar. Nah, iya kan? Ternyata berapa hari? 7 hari. 7 hari sudah 1 minggu. menguasai tasrif ya kan? Iya. Kamu mungkin nggak melihat seperti saya melihat, walaupun kamu gurunya. Nah, karena tidak membandingkan dengan orang-orang tua yang belajar pada saya. Misalnya ada senior-senior kita nih, yang anggota DPR.
pengen diajari, Pak Ustadz, saya pengen bisa baca Al-Quran dan ngerti artinya. Masa kita ini aktivis kok nggak bisa khutbah baca Quran dengan baik? Ya sudah bang, saya ajarin. Saya ajarin. Saya suruh untuk mengalokasikan sehari saja waktunya. Kalau abang ini pasti bisa. Orang pinter kok gimana? Nah, betul dialokasikan sehari. Ternyata baru mempelajari fa'ala yaqulu fa'lan 2 jam udah nggak tahan. Akhirnya ngomong politik lagi. Nah, kemudian ada senior lagi yang lain. Oh, ini profesor ini sama. Ternyata sama nggak bisa juga gitu. Saya agak heran ini kenapa kok nggak bisa ini? Kenapa? Ternyata saya yang salah. Nah ini yang kalian yang nggak tahu ini, belum pernah saya ceritain itu. Ya, saya yang salah. Kenapa? Ternyata bagi orang dewasa itu menghafalkan fa'ala yaqulu fa'lan itu saya amati lebih sulit. Tapi kalau disuruh menghafalkan fa'ala fa'alu, Mau pakai lagu. nah, kalau anak kecil justru lebih mudah fa'ala yaqulu fa'lan. Nggak pakai Kita lagu. perhatikan. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu kalau itu Daula umur 2 tahun bisa gitu diajari villa itu. Loh ini faktual, saya ngomong faktual, kalian ngerti sendiri begitu. Ya anakmu Ya, bisa kan? nggak bisa. Umur berapa itu bisanya? 2 tahunan. Nah iya, sama aja. Berarti kan anaknya Pak Ustadz sama anaknya calon Ustadz, ya. Ustadz junior, ternyata sama aja bisa. Maka Iya. saya sering mengatakan anak siapa pun bisa asal diajari dengan metode yang benar. Jadi ya sebenarnya ini karena orang malas dalam belajar. Tadi yang bikin saya gemes tadi itu. Kenapa saya gemes sekali? Karena sering saya bikin training gitu kan, atau orang ngajak pengajian misalnya. Ini boleh dicek ini. Ada nanti kalau mau tanya pribadi pada saya, ada seorang teman saya, kolega saya. Kalau saya sebut namanya pasti pada kenal semua. Ya, bilang pada saya, Pak Ustadz, aku pengen nih keluargaku ngaji agar nanti kalau mati itu tetap dalam keadaan berusaha untuk memahami Islam walaupun nggak ngerti, dia bilang gitu. Ya ceramah lah seminggu sekali gitu. Saya tolak itu. Bisa ditanya itu orangnya. Sama dengan pengajian saja berarti. Lah iya, saya bilang saya nggak mau kalau cuma apa namanya, cuma ceramah-ceramah aja. Loh kok nggak mau, kenapa? Saya ceritain bahwa tingkat penyerapan dari ceramah itu cuma 2%, saya bilang gitu. Kenapa? Saya punya pengalaman. Pengalaman saya adalah dulu saya syuting di TV mulai tahun 2008 ya. Tahun 2008 sampai tahun 2018 lah. Kemudian yang paling sering itu di Jak TV. Nah, yang pernah syuting banyak itu di TV One dan Antv. Nah, di setel itu yang TV One dan Antv itu untuk Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Itu. Di setel pukul 3 pagi. Ya. Dari situ saya mendapatkan pelajaran penting. Karena beberapa kali saya ketemu orang yang katanya melihat acara saya di TV itu, ternyata ketika saya tanya, ternyata nggak paham apa yang saya sampaikan. Itu. Saya pernah ketemu orang di pasar kambing. Lah sama kamu kan? Ya. Pas waktu beli kambing Untuk Akeko. Akeko. Di Itu Akeko saya daerah- waktu itu. Anak saya Pak, sama Oh. Mas Daula. Ya. Itu. Jadi waktu itu saya ketemu orang itu kan. Ketemu orang penjual kambing itu. Pak, saya pernah lihat Bapak itu. Di mana? Di TV gitu. Ya. Di TV mana? Saya pura-pura TV dulu kan. Di TV mana? Ya pokoknya saya lihat. Kemudian saya ngaku, ya itu acara saya gitu. Yang kamu lihat tuh isinya apa? Aduh, apa ya Pak? Ah gitu kan. Ya kalau itu wajar lah. Sudah lama ya kan. Kemudian pekerjaannya adalah polang kambing atau penjual kambing. Sudah ya umurnya sudah mungkin 50 tahun. Tapi ada juga ini yang masih muda, umurnya mungkin ya 30-an tahun. Ini tukang ban itu, bengkel di depan kampus 3. Dulunya di sana tuh, di sebelah kanan jalan kalau dari sini. Nah, itu
bilang gitu juga, Pak, saya pernah lihat Bapak nih di TV. TV mana? Nah, saya pura-pura gitu dulu. Nah, kemudian saya ngaku, yang kamu dengar itu apa isinya? Nah, kemudian dia jawab yang sama, aduh apa ya Pak, lupa, sudah lama. Gitu. Kalau itu kan wajar ya kan, karena pekerjaannya tadi polang kambing, yang satu bengkel. Yang tidak wajar? Yang tidak wajar adalah ketika saya sering dikirimi oleh teman-teman saya, senior-senior kalian, gitu. Pagi-pagi itu jam 4 mau subuh lah, mungkin mereka habis sholat tahajud ambil nonton TV, itu ada TV, oh ada acara saya, kemudian di capture, Di foto. nah kemudian dikirim ke saya. Kemudian saya biarin, cuma saya lihat aja. Nah kemudian kalau sudah jam 7 jam 8 saya lagi pergi nganggur itu, saya telepon, tadi itu yang saya sampaikan apa? Oh tadi tentang ini, judulnya ini. Nah, apa itu poinnya? Duh, apa ya tadi ya? Nah, gitu kan. Artinya apa? Dia nggak paham apa yang saya sampaikan. Ya cuma ngerti judulnya aja. Tapi lumayan dapat judulnya. Dapat judulnya. Gitu. Tapi dengan sangat pentingnya ilmu alat ini untuk memahami sumber-sumber agama, tapi kenapa banyak orang yang tidak tahu? Mungkin karena mengajarkannya harus dari kecil kali ya. Karena ini soal bahasa. Jadi perbedaan bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu ada di mana? Tadi itu. Ya, kata-katanya lebih rumit, walaupun lebih teratur. Ya sebenarnya gampang juga, tapi kalau lihat banyak itu mungkin nervous dulu, ya kan. Kemudian melafalkannya itu loh, orang dituntut untuk langsung fasih, ya kan. Belajar matematika itu mungkin momok, tapi belajar matematika nggak perlu melafalkan. Tapi kalau belajar baca Quran, belajar mengerti Al-Quran, memahami Al-Quran, harus melafalkan. Jadi complicated kan, harus bisa membaca, membacanya harus fasih, kemudian ngerti artinya. Yang tadi itu kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris berarti berapa kali lipatnya itu? Berarti kira-kira 30-40 kali lipat itu. Membayangkan aja orang sudah waduh berat sekali. Nah padahal kalau tadi itu yang namanya bahasa itu kan kebiasaan, ya kan? Siapapun sebenarnya bisa kalau mau melakukan. Ayo, dulu awal-awal kamu masuk Monas Institute, saya bilangin apa? Bahasa Inggris itu gampang, bahasa Arab itu gampang. Kenapa? Atau apa yang sering saya gunakan? Orang kecil di Inggris Orang saja. gila di Inggris bisa bahasa Inggris. Nah itu dia. Orang gila di Inggris juga bisa bahasa Inggris. Orang gila di Arab bisa bahasa Arab. Kenapa orang gila di Arab bisa bahasa Arab? Terbiasa. Ya karena terbiasa. Nah kita ini tidak membiasakan, gitu. Kemudian tadi itu lembaga-lembaga pendidikan kita ini masih membuat pelajaran ini rumit. Padahal sebenarnya kan simple. Yang kita lakukan di Planet Nuvo itu kan simple. Ya, pelajarannya nggak banyak-banyak. Pelajaran ini kalau kita mempelajari Al-Quran ini sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari. Satu, belajar bahasa Arab. Yang kedua, belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, belajar berlogika. Yang keempat, belajar sejarah. Belajar apa saja banyak sekali. Asalkan gurunya benar ya kan. Nah itu kan yang saya lakukan. Jadi pelajarannya nggak banyak-banyak. Jadi simple. Anak-anak jadi seneng. Belajarnya berat. Apalagi suruh ngapal-ngapalin banyak sekali. Simpel tapi kan ada tahapan-tahapannya, Iya. Pak. Hah? Ada tahapan-tahapannya. Iya, tahapannya dijalani kan. Tahapannya itu tidak harus berbentuk tangga-tangga itu. Bisa beberapa di antaranya dijalankan secara bersamaan. Misalnya belajar bahasa Arab tadi itu bisa dibersamakan dengan belajar apa? Bahasa Indonesia dengan benar. Karena tadinya cuma belajar ngomong aja. Nah ini belajar bahasa Arab bersamaan dengan menerjemahkan. Jadi dua pelajaran tuh, bahasa Arab, bahasa Indonesia sekaligus. Jadi implikasinya sangat jauh ya, Pak. Dari Ya, mulai anak-anak, dari mulai masyarakat Muslim yang tidak tahu cara belajar bagaimana memahami teks, Ya. sampai pada jadinya kaget dengan isu-isu Iya, yang jadinya sebenarnya itu kaget. sesuatu yang mendasar. Nah itu yang dikatakan oleh Muhammad Abduh. Mujaddid ini dikenal sebagai Mujaddid Muhammad Abduh itu. Dia mengatakan bahwa Islam ini tertutup oleh orang Islamnya sendiri. Makanya itu Zakir Naik kan sering bilang bagaimana? Kalau mau belajar Islam, mau tahu tentang Islam atau mau memahami Islam, jangan lihat orang Islam, tapi lihat Sumber. kitab sucinya, begitu. Ya. Kemudian
Yang lebih menohok lagi adalah Muhammad Iqbal. Itu yang jadi nama komisariatmu itu loh. Iya. Komisariat Iqbal, Fakultas Usuluddin itu. Nah ini kalau sampai nggak ngerti bukunya itu, ya Muhammad Iqbal mengatakan bahwa umat Islam ini sudah tidak mikir sejak 500 tahun yang lalu. Bukunya apa itu? The Reconstruction. Iya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Yaitu harus ada rekonstruksi pemikiran itu. Ya, pemikiran religius di dalam Islam ini harus ada rekonstruksi. Kalau nggak ada rekonstruksi, waduh gawat itu. Sebentar, Pak, ini kan Pak awam nih. Iya. Rekonstruksi itu apa? Dijelaskan terlebih dahulu. Ya nanti lain kali kita diskusikan tentang rekonstruksi itu. Tapi apa yang membuat masyarakat Udah gini, ya kalau rekonstruksi itu gini. Jadi ini bangunannya itu banyak yang keliru. Ya, kira-kira begini. Ini saya kasih contoh aja. Mumpung ini masih ada ini. Jadi di sini ini, misalnya ya, nih. Ini tafsir Jalalain. Ini silahkan yang punya tafsir Jalalain silahkan buka ya. Halaman 4 ayat 19 surat Al-Baqarah. Itu ada ayat begini. Au kasayyibim minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Ra'dun di sini ini diartikan dengan huwa al malakul muwakkalu bihi wa qila sautuhu. Yang dimaksudkan ra'dun itu artinya petir. Petir itu adalah malaikat yang diberi kuasa atas petir. Mana maksudnya itu? Kemudian atau suaranya. Jadi petir itu adalah definisi yang diulang akhirnya. ya. Mengulang definisi. Ya, pokoknya ini yang jelas itu malaikat lah gitu. Ya, kemudian ada yang mengatakan yang namanya petir itu adalah Suara malaikat. Coba bayangkan kalau Sedangkan di sains modern menjelaskan tentang petir. Nah iya, saya kuliah di fisika semester 1, ya kalau baca ayat ini ya, loh kok begini? Bahkan kita bisa searching ini. Nah, ya, Maksudnya di searching aja. hasil sains itu kan sudah menunjukkan apa Ya. itu. Nah itu dia, Alamnya itu bagaimana. harus dilakukan rekonstruksi. Di antara itu yang gampang-gampang aja lah. Ini belum yang rumit-rumit. Ya, ini harus ada rekonstruksi karena tadi itu sudah ada bangunan baru yang kemudian menutupi bangunan yang sebenarnya. Kayak tadi itu Idul Fitri yang artinya kembali makan, kemudian diartikan dengan bangunan yang sebenarnya itu hanya pengembangan. Ya, kemudian orang malah nggak tahu bahwa Idul Fitri itu artinya adalah kembali makan. Bahkan gawat itu. Tapi Pak itu kayak tadi misalkan pemanaan Idul Fitri yang dikembangkan itu salah atau tidak kira-kira? Ya, anggap saja tidak salah. Kita nggak mau nyalahin orang. Itu ada manfaatnya. Gitu. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar orang lebih mendalami. Tapi tadi poin awalnya Idul Fitri itu ya kembali makan, gitu. Jadi poinnya harus ngerti makna dasarnya, bukan kita menyalahkan ya Pak ya. Makna dasarnya, kemudian bisa dikembangkan. Gitu. Ya. Jadi tadi kalau saya ditanya risikonya, nggak ada risikonya. Bagi saya harus menyampaikan itu dan kita punya tugas tadi itu melakukan rekonstruksi, jangan sampai tidak gitu dan jangan sampai kalian ikut menikmati tadi itu. Kalau punya mau rekonstruksi umat yang itu kan banyak gitu. harus melalui dekonstruksi, Pak. Ya kan harus jadi kan harus rekonstruksi. menghancurkan bangunan-bangunan itu, Pak. Nah, itu ya resiko. Pasti akan banyak serangan itu. Nah, ya iya, itu karena tadi dia taunya itu kemudian dikasih pemahaman yang lain. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat Abanasi itu kemudian berani Buat berani. melawan? Nanti saya dibenci atau diserang orang juga gak masalah. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Oke. Motivasinya apa itu Abanasi? Saya berani kalau ditanya kenapa berani. Dari dulu kayaknya saya memang nggak pernah takut ya. Kalau dari dulu kan saya nggak pernah takut, alhamdulillah itu. Yang gitu-gitu saya nggak pernah takut. Ya, misalnya saya itu dulu ketika kuliah S1 diskors sampai 2 tahun karena saya melawan dekan. Ya biasa aja gitu. Ya, biasa kan? Berani kan? Biasa. Nah kemudian kalau ini berani karena apa? Mungkin begini, yang sering saya rumuskan itu. Berani itu karena kita tidak punya ketergantungan pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu aja. Yang sering saya rumuskan adalah kita memiliki kemapanan finansial dan intelektual. Ya, kemapanan intelektual dan finansial.
Kalau kita punya kemapanan intelektual, maka kita bisa beradu argumentasi dengan siapapun. Nah, basisnya apa? Basisnya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Udah gitu aja. Kemudian kemapanan finansial. Kalau kemapanan finansial, kita ini nggak tergantung pada siapapun. Misalnya saya bangun pesantren dulu, mulai itu, kamu angkatan pertama itu. Iya. Duitnya dari kebun tebu saya. Nah, saya nggak minta sumbangan pada siapapun, alhamdulillah itu. Sama sekali. Tapi banyak yang tanya. Banyak yang tanya gimana? Oh, banyak gedung-gedung ini dari mana uangnya? Sumber dananya ya. Ya, itu perlu dijelaskan kita juga dulu- ya. Saya itu dulu ngontrak rumah kalian di sana ada berapa itu dulu? 10, ya kan? Ada 10 kali itu dulu. Iya. Ya banyak itu, karena santri dulu sudah lebih dari 100 kan. Tahun ke berapa itu? Tahun ketiga itu. Iya. Tahun ketiga udah lebih dari 100 ya. Nah itu, ngontrak rumah banyak. Nah kemudian berarti tahun berapa itu? Tahun ketiga 11, 12, 13. Kemudian tahun 2016 ingat saya nih, pindah sini ya. Kamu sudah di sini ya? Saya sudah di sini 2018. Ya, pindah sini 2016 ingat saya. Nah, itu duitnya dari mana itu? Dapat gedung depan itu. Itu kan ibu ya, ibu senang sekali lihat anak-anak saya, lihat Mas Hokma sama Mbak Hikmah itu bisa ngaji dengan baik. Kalau Idul Fitri itu kan ke rumah babon sana di namanya rumah apa? Rumah induk lah ya. Rumah induk di pesantren Al-Bayan di Tobayan Yogyakarta itu. Nah, pada saat kumpul keluarga itu Mbak Hikmah dan Mas Hokma itu ngaji. Mbahnya seneng kan, bangga itu. Masih kecil itu ya. Masih kecil. Nah, itu karena apa? Karena sering bergaul dengan mahasiswa ya kan. Ngomongnya sudah kayak mahasiswa itu. Pertanyaannya kayak mahasiswa gitu. Mbahnya seneng, ibu seneng. Akhirnya bilang sama saya, "Mas, itu di belakang ada tanah saya itu. Nanti saya sumbang. Nanti untuk bikin pesantren." Saya bilang pada ibu, "Ibu, saya," ya kira-kira begitulah ya, simpelnya, "Ibu, saya mau disumbang, tapi ibu nggak boleh ngatur-ngatur," gitu. Karena kalau nggak ngerti persoalannya, kemudian ngatur-ngatur kan gawat. Kalian pernah diatur ibu apa enggak? Enggak. Enggak kan? Pernah diatur sama ibu? Enggak, ini ngatur kurikulum atau apa Pak ini? Ngatur apa aja nggak boleh. Bu. Kalau ini karena mahasiswanya di kampus tapi Ya, di sini. saya nggak mau diatur. Ya sudah, saya nggak ngatur. Konsisten sampai hari ini nggak ngatur itu. Ya itu tadi. Ya saya nggak takut. Walaupun sama mertua ya nggak takut gitu. Ya nggak ada rasa takut. Ya karena tadi saya harus menyampaikan apa adanya. Nah kemudian ibu wakaf lagi kan, yang gedung sebelah itu. Itu ceritanya wakafnya kan sudah dulu itu, yang kalian tempati di sana itu. Ya kemudian itu waktu itu rumahnya mungkin nilainya nggak sampai semiliar. Ya kemudian diwakafkan. Nah setelah itu kena tol kan. Nah itu dapat ganti untung kan. Jadi banyak itu mungkin dapat 3 miliaran, saya nggak nanya itu. Ya saya disumbang juga sama ibu itu. Ya. Nah tapi ibu bilang kalau yang itu dikumpulkan sama istri saya, sama adik-adik gitu. Kemudian ibu bilang, "Mas, ini tetap saya wakafkan, tapi saya mau ngatur." Nah kalau ini udah ngomong nih, saya udah nggak bisa apa-apa nih. Lah ngaturnya gimana? Nah itu yang tinggal di sana bayar. Bayarnya separuh dari harga kos-kosan. Oh kalau gitu oke. Walaupun sebenarnya saya nggak setuju juga, tapi ya sudahlah, masa sudah nyumbang ini terus nyumbang yang sana, masa kita tolak juga. Kalau di sini kan gratis ya Pak ya. Ya jadi gitu. Jadi ya kalau soal duit tadi itu ya dari mana aja, tapi tadi prinsipnya saya nggak pernah minta gitu. Misalnya disumbang sama istri saya, disumbang sama adik-adik ipar saya, disumbang oleh adik saya yang adik kandung juga ada, disumbang oleh teman-teman saya ya banyak gitu. Tapi teman-teman saya ini adalah teman-teman saya yang betul-betul mengetahui aktivitas kaderisasi yang saya lakukan sejak mahasiswa di HMI gitu. Karena saya tahu punya hobi melakukan kaderisasi, ya. Mereka juga tahu mandu LK itu ada duitnya apa enggak? Enggak ada. Ya, ada duitnya. Sekarang kalau kita datang ke LK nggak dimintai sumbangan aja udah untung ya kan? Iya. Sudah datang isi materi dimintai sumbangan lagi. Nah, itu. Bagaimana mereka percaya sama Abanasi sampai seperti itu? Nah itu dia menariknya. Itu sebenarnya sudah kasus lama. Yang namanya elit agama dari dulu itu ya dipercaya oleh umatnya. Karena apa? Mereka itu terlalu husnudon,
pada yang namanya elit agama. Ini perbedaan, karena ini saya dosen ilmu politik ya. Perbedaan antara politisi dengan elit agama adalah kalau pada politisi orang ini cenderung curiga, tapi kepada elit agama orang cenderung husnudzon, Percaya. padahal ya sebenarnya sama aja gitu. Kenapa sama aja? Wah, itu diperingatkan dalam Al-Quran ya. Al-Quran itu bilang apa? Itu di dalam surat At-Taubah ayat 34. Silakan dibuka ya. Ini nanti biar saya ini tidak dikira ngarang-ngarang gitu. Kita kembalikan semuanya pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Al-Quran ini di antara ayatnya adalah berbicara tentang kisah-kisah. Kisah-kisah itu fungsinya agar menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita. Kisah-kisah itu di antaranya misalnya ya ini, misalnya kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa, Namrud dan Ibrahim. Kemudian siapa lagi? Ada Jalut dan Tolut misalnya. Itu adalah kisah-kisah yang diberikan untuk membuat kita ini memiliki perspektif bahwa setiap zaman ada orangnya, gitu. Makanya kalau ada orang sekarang ini otoriter misalnya, membunuh lawan-lawan politiknya, namanya siapa? Fir'aun. Tapi kemudian karena Fir'aun membunuh anak laki-laki kan, yang oposan-oposan dibunuh, nah gitu, yang laki-laki disembelih gitu. Tapi nanti masih ada orang yang mengatakan, loh tapi kan masa disebut Fir'aun? Dia kan tidak ngaku sebagai Tuhan, misalnya gitu. Ada contoh yang lain, namanya siapa? Namanya Goliat atau Jalut itu di juz 2 itu. Silahkan dibuka itu. Ya. Halaman berapa? 42 mundur 2 halaman. Berarti halaman 40. Nah, itu silahkan baca itu kisah tentang Jalut. Itu ya ada terjadi sekarang. Ada pemimpin-pemimpin yang baik, ada pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Nah, terhadap politisi mereka curiga, tetapi terhadap ini elit agama, ya kan? Pada kamu nanti, pada kamu, itu husnudzon. Tetapi apakah tadi itu tidak ada penyelewengan oleh elit agama? Banyak, ya kan? Dan itu di dalam Al-Quran juga ada. Di dalam tadi surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warrubbani layakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari golongan al-ahbar itu apa? Rahib-rahib, pendeta-pendeta Nasrani, warruhban, pendeta Yahudi ya. Ada Yahudi dan Nasrani lah pokoknya di situ itu. Nah, itu adalah orang-orang yang apa? Layak kuluna amwalan nas, makan harta orang lain. Ya kayak saya misalnya disumbang teman-teman, kalau saya mau saya makan ya kan, disumbang mertua ini saya makan aja gitu. Ya, layak kuluna amwalan nasi bil batili, dengan cara yang batil. Jadi konteksnya ini bukan khusus ke ahbar dan Ya ruhban. enggak, itu kan sama dengan cerita Fir'aun, cerita Namrud tadi, itu akan selalu ada penguasa-penguasa yang otoriter, dan kemudian ada orang yang jumlahnya sangat minimalis yang melakukan perlawanan. Pada zaman Fir'aun namanya Musa, pada zaman Ibrahim namanya, pada zaman Namrud namanya Ibrahim. Jadi pada zaman Fir'aun namanya Musa, pada zaman Namrud namanya Ibrahim, pada zaman Goliat namanya David, Jalut ada Dawud, ada Tolut, begitu. Nah, selalu begitu. Nah, ini dia tadi ini agama kita ini tadi disampaikan dengan satu tadi sulit, metodenya itu sulit. Nah, maka saya ingin melakukan sesuatu yang baru. Ya, itu sama dengan apa? Pak Panji Gumilang kan, ketika ditanya Pak Dahlan Iskan, ditanya gimana? Baca nggak? Yang tentang gontor itu. Ah, itu dia. Ya kan, ditanya. Bikin Saya Panji Gumilang, Anda punya inisiatif untuk mendirikan pesantren itu kapan? Apa sejak di Gontor atau ingin melanjutkan Gontor? Jawabannya luar biasa, ya berani sekali itu, ya kan? Kamu pasti nggak berani bilang begitu. Ya, gimana? Gimana? Justru malah. Justru saya ingin mengoreksi Gontor ya. Itu kan, waduh, itu kalau nggak merdeka secara intelektual dan finansial dan lain-lain ya wassalam udah itu. Jadi apa sih bilang sama berarti juga mendirikan itu? Loh, kan saya sama, ya kan?
Karena tadi itu orang sangat takut untuk berubah. Karena kalau berubah, satu dianggap tidak sesuai dengan pendahulu-pendahulu. Yang kedua, kalau tidak sesuai dengan pendahulu dianggap sesat. Oh gitu. Kalau dianggap sesat, Dibubarkan. kalau dianggap sesat tidak diikuti orang. Oh gitu. Loh ini kok beda gitu. Loh jangankan begitu, umat kita itu urusan kunut dan tidak kunut aja kan Rame. rame. Iya. Ya. Apa namanya taraweh 11 atau 23 kan rame gitu. Ya padahal kan mestinya nggak usah rame gitu. Ya. Jadi apalagi ini soal yang beda itu. Khotbah ya kan? Ya, khotbah. Perempuan. Nah, khotbah perempuan. Itu sebenarnya kita sudah lebih dulu ya kan? Ya, benar. Sejak Nggak tahu. zaman saya itu, Hah? teman-teman saya dulu itu kan setiap laki-laki perempuan, bahkan laki-laki dan perempuan juga khotbah setiap habis maghrib. Iya. Cuma khotbahnya habis maghrib. Habis maghrib. Ya. Digunakan untuk Kamu belum tahu, kamu nggak tahu. Zaman saya itu habis subuh malah dulu untuk biar nggak ngantuk gitu. Khotbah, Khotbah habis kalau subuh saya pernah. nggak memperhatikan itu. Setiap Tapi kan sistemnya udah saya bikin. Jadi pokoknya yang penting ada latihan khotbah untuk perempuan. ya. Tujuannya sederhana waktu itu, agar mereka bisa. mereka bisa. Kenapa begitu? Karena kita ini harus bikin lahan dakwah di mana saja. Dan jangan sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan dakwah. Walaupun misalnya di mana? Di Papua misalnya. Ya kan? Kalau misalnya, bayangan saya dulu begitu. Kalau misalnya ada kepala suku yang dapat santri sini. Nah, santri itu yang harus ngajari suaminya untuk khutbah. Kan gitu. Nah, Pahalanya besar itu. Nah. Lagi punya masyarakat. Ya, iya. Makanya tadi itu latihan khutbahnya habis maghrib. Sholat Jumatnya adalah sholat Isya. Nah, itu dia kan waktu itu kan. Nah coba kalau ada orang datang lihat nggak tahu konteksnya ini apa ini aliran apa ini kan gitu. Kan? Padahal itu kan cuma sekedar latihan aja. Loh tidak hanya di sini kan di planet Nufu gimana? setiap habis duha. Buat habis duha. Iya. Anak-anak Jadi itu lagi seperti malah. sholat Id. Nah, sholat dulu baru khotbah. Sholat dulu. Baru Oh khotbah. gitu. Ya kan? Nah, Itu sholat Id. nggak Kalau ini mengamati sholat itu. Jumat. Oh gitu. Kan sholat duha dulu. Iya iya iya. Setelah itu khotbah. Iya. Padahal tujuannya simpel agar perempuan ini yang tidak memiliki kesempatan tadi itu biasanya punya kesempatan gitu. Ya kita nggak se ekstrim yang ada di Zaitun itu. Ya karena tadi itu kita masih inilah apa namanya ya doktrin kita terapkan lah doktrin yang biasa kita terapkan. Makanya Cuma untuk memberikan yang kesempatan. belajar itu pernah tuh dikritik sama Bang Siron bapaknya dulu. Kenapa? Karena Fakih waktu itu Heeh. ceramah terus dikritik, ini kenapa Fakih kok ceramah khutbah katanya. Emang boleh anak kecil khutbah. Yang khutbah itu jangan coba-coba, ini sakral katanya. Ini yang khutbah itu harus yang Ya. udah tua kayak Ya gitu. itu soal perspektif aja. Perspektif. Kenapa harus tua? Padahal yang tua juga banyak yang salah ya kan. Betul. Kalau Tapi soal setelah salah, melihat tidak salah. perkembangan anaknya, tahu bisa khutbah, bangga. Oh, anak saya alhamdulillah Ustaz. Nah ini kan berarti orang tua itu kan hanya ingin mengetahui, oh ternyata ketika dilakukan secara profesional dengan cara latihan secara kontinu itu, akhirnya mereka bahkan lebih baik. Iya. Bahkan Dan mungkin jauh bapaknya lebih belum pernah tajam. khutbah juga ya, Iya. bapak-bapak kita ya. Iya, itu. Nah, di situ kan saya khutbah cuma sekali. Cuma yang baru-baru kemarin kan. Iya, iya. Dulunya nggak pernah kan. Makanya dulu saya sering mengatakan saya itu nggak pernah khutbah di Planet Nuvo. Oh gitu. Baru sekali saya. Masa Syekh Planet Nuvo gitu kan Syekh Azaitun ya. Ini Syekh Planet Nuvo, Syekh Monas itu nggak pernah khutbah. Di sini saya nggak pernah khutbah juga gitu. Ya. Tapi motivasinya untuk belajar ya anak-anak itu. Ya semua harus dikasih kesempatan. Salah ya biasa aja gitu kan. Salah ya kemudian diperbaiki. Setiap kali khutbah kan saya evaluasi kalau saya di sana. Iya kan? Nah itu dia. Dan orang-orang itu kebanyakan anti terhadap yang demikian, merasa kalau misalkan yang ulama yang udah lama atau ustadz-ustadz yang udah lama itu ada yang baru itu biasanya mereka nggak suka. Ya itu persoalannya adalah persoalan yang tadi di dalam surat At-Taubah ayat 34 tadi. Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah gitu. Itu kalau memahami yang tadi itu masih agak gampang lah tadi itu. Memakan harta orang lain itu gampang memahaminya. Tadi itu ya kalau bahasa politiknya itu korupsi. Ya kan banyak kan yang begitu. Kalau ulama korupsi. Oknum elit agama itu.
Kalau Ya kan banyak, itu tidak hanya terjadi di Yahudi Nasrani ya, coba lihat itu oknum-oknum yang begitu kan juga ada. Kemarin kan ada viral di mana di WA itu, ada orang bubar Jumatan itu, Jumatan. nggak jadi di Jumatan, Bekasi, gara-gara apa? gara-gara uang, Gara-gara nggak nggak ada termanage amplopnya katanya. Nah, amplop. itu dia, ya itu dia. Tapi itu gampang memahaminya. Wayasuduna an sabilillah ini gimana? Mereka Menghalangi. ulama, ya kan? Tapi malah menghalang-halangi dari jalan Jalan Allah. Allah. Gimana itu maksudnya? Itu kan karena apa? Karena fanatisme, gitu. Kenapa mendengarkan? Kemudian harus mengikuti ini, ya kan? Prinsipnya sami'na wa ata'na. Nah, kalau di sini kan nggak ada sami'na wa ata'na. Yang ada sami'na wa arafna wa ta'na. Nah, iya. Kenapa sami'na wa ata'na itu ya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kepada saya nggak ada sami'na wa ata'na. Kepada saya, pada Ustadz Suud itu ya harus sami'na wa arafna wa ata'na. Mendengar, memahami, kemudian Politik bahkan. dianalisa, kalau benar ikuti, kalau nggak benar kritik, caranya begitu. Nah, ini yang saya harapkan ya. Kenapa? Karena tadi sebagaimana kritik yang diberikan oleh Iqbal tadi itu harus ada rekonstruksi. Banyak itu sebenarnya harus kita rekonstruksi. Misalnya yang gampang-gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim itu misalnya. Ini kalau Quran terjemah itu kan cuma diartikan Maha pengasih lagi maha penyayang. dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau di pondok dulu diartikan apa di pondokmu? Ar-Rahman kang maha welas ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas ing dalem akhirat. Bahasa Indonesia kan itu, nanti biar orang tahu. Maha pengasih di dunia dan di akhirat dan maha pengasih di akhirat Di saja. akhirat saja. Iya. Kalau kamu apa? Anu mikanya Jawa Barat ya, Jawa Barat. Jawa Barat. anu maparinan rahmat di dunia jeung di akhirat. Ya. Kalau Ar-Rahim itu anu maparinan rahmat di akhirat unggul. Artinya apa? Yang Saya kan nggak tahu itu. Sama lah. ya, sama yang memberikan kasih sayang di Iya. dunia dan akhirat, sama yang memberikan kasih sayang di akhirat saja. Iya. Nah itu dia. Padahal saya juga dapat itu dulu ketika ngaji di madrasah, di pesantren ya artinya begitu. Tapi ketika saya membaca ini Al-Biqai ya, Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Nah, saya dapat perspektif lain. Perspektif lain bagaimana itu? Ar-Rahman. Nah, ini silahkan yang punya kitab Al-Biqai atau diketik di Google. Jadi jangan mengatakan lu ngaji kok di Google. Jangan gitu. anti Google. Google itu nih semuanya ini ada di Google. Quran itu sekarang juga ada di Google, semuanya ada. Gitu. Bukan belajar sama Mantap, Google. berarti ya, Pak. Iya. Perpustakaan. Perpustakaan itu jangan dianggap sebagai belajar sama Google, tidak itu. Dari situ kita mendapatkan buku-buku apapun yang kita inginkan dengan semudah menggerakkan dua Mudah, jari. murah. Gitu. Mudah, murah. Di mana saja bisa kecuali di toilet. Iya. Ya. Tinggal gitu aja. Orang-orang itu anti kalau misalkan nyari ilmu, tapi skripsi dari sana ngambil. Kalau Nah, itu misalkan dia. bikin makalah dan Di situ lain-lain. itu Ar-Rahman diartikan dengan Syamilur Rahmah lika Fatimah tanah walat rububiyah. Kemudian Ar-Rahim diartikan dengan Khosur Rahmah bima tardohul ilahiyah. Artinya bagaimana? Kalau tadi itu berarti kasih sayang Allah. Kalau Rahmanmu tadi itu, Mengikuti semua makhluk. yang tadi itu loh Rahmanmu tadi itu, Ya, itu dunia dan di dunia dan akhirat. Ya, Tapi Kalau di dunia dan akhirat berarti siapa ya yang dapat? semuanya di dunia dan akhirat. Tuh, di dunia dan akhirat. Berarti yang dapat siapa? orang Islam Mengasihi di dunia dan akhirat. Nah kalau Ar-Rahim di akhirat saja. Sama orang Islam. lagi kalau Al-Biqai kan tadi. Nah, kalau Al-Biqai lain lagi. Kalau Al-Biqai mengatakan Syamilur Rahmah lika Fatimah tanah walat rububiyah. Jadi, kalau menurut Al-Biqai, semua makhluknya ini karena rububiyah itu ya. Semua yang diciptakan oleh Allah ini mendapatkan rahmat Allah. Oh gitu. Tetapi nanti ada lagi ya rahmat Allah yang hanya diberikan kepada yang diridhoi oleh Allah karena orang-orang itu sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Yang siapa itu? Yang menganggap bahwa Tuhan itu cuma satu. Ya. Itu akan dapat rahmat Allah. Nanti di mana? Di akhirat. Ya, bisa juga di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Iya, Ya. di dunia bisa, di akhirat bisa. Ya. Itu Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman di dunia Ya saja. hanya di dunia saja, malah kebalik ya kan? Hmm. Kalau artinya.
Loh berarti kalau ada definisi yang kebalik begitu tuh gimana dong? Kan nggak mungkin benar dua-duanya. Loh gitu. Tapi kita nggak perlu nyalah-nyalahin juga. Tapi kita sebagai orang yang terbiasa dengan berpikir, ya harus mikir dong. Oh berarti ini ada masalah ini definisi ini, ya kan? Kalau gitu, maka kemudian saya ajari kalian untuk kritis itu. Nah, kemudian saya baru ngerti kenapa ya elit agama Islam di Indonesia ini mengartikan tadi itu Ar-Rahman itu sebagai tadi itu Rahmanud dunya wal akhirah. Kemudian Ar-Rahim Rahmanul akhirah. Kenapa begitu? Karena terpengaruh oleh Fathul Mu'in. Kenapa? Karena Fathul Mu'in ini diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia. Karena corak pesantren di Indonesia ini adalah corak fikih. Yang tafsir itu sedikit sekali, hanya pesantren-pesantren tertentu lah, ya, yang mengkaji tafsir gitu. Nah itu dia tafsirnya pun tafsir Jalalain. Apalagi ya. tafsir Bifri kan nggak mungkin ya. Ya, banyak nggak ada. Banyak. Itu harus baca sendiri, itu udah pengembangan lagi. Nah, kemudian saya belajar lagi. Oh, ternyata saya menemukan bahwa Ar-Rahman itu berasal dari bahasa Ibrani atau Suryani. Yang di situ itu asal katanya adalah Rahmono. Ya, Rahmono diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Ar-Rahman. Gitu. Seperti Salomo diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Sulaiman. Begitu. Salomo jadi Sulaiman, Rahmono jadi Rahman. Silahkan diketik di Google, ketemu itu. Ya, ketik caranya begini, Rahmono. Nah, kemudian ketik Arabnya Ar-Rahman. Kalau nggak bisa nulis Ar-Rahman, Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun. Nah, nanti ketemu di situ. Akan ada penjelasannya bahwa Ar-Rahman itu berasal dari kata Rahmono. Rahmono itu adalah ya nama lain Tuhan yang disembah oleh orang-orang di sana. Ya Allah itu maksudnya gitu. Nah, itu adalah ya bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel gitu. Iya kan? Nah, kayak Allah itu Tuhannya siapa? Coba bayangkan kalau kita kemudian nggak boleh pakai nama Allah itu gimana? Padahal Allah sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad. Iya, zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab nyebutnya juga Allah gitu kan. Ya, sebelum ada Islam itu sudah ada sebutan Allah, cuma konsepsinya beda, begitu. Nah, ini kembali ke tadi itu, ya saya menyampaikan ini ya biasa-biasa saja gitu. Jadi, ya tujuan saya adalah menyampaikan yang saya anggap sebagai kebenaran berbasis pada kitab-kitab yang saya baca. Kitabnya juga tidak cuma satu, saya membandingkan banyak perspektif tadi itu, kemudian saya milih yang saya anggap paling akurat. Kemudian saya sampaikan, kalau yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang tadi itu sebenarnya sudah ada, cuma orang nggak baca. Nah, begitu aja, persoalannya nggak baca aja. Minim literasinya, begitu. Orang nggak baca itu karena nggak disediakan, Pak, bacaannya, atau mungkin tidak disampaikan tadi. Ya tadi itu lembaga pendidikannya. Nah misalnya gini loh, misalnya begini, di planet Nuvo itu kan saya melakukan perubahan-perubahan. Yang tadi itu saya melawan arus juga. Yang biasanya orang ngaji Bandungan. Ngaji Bandungan itu gimana? Ya, Pak Ustadz, Pak Kiai ngajar. Yang datang banyak 1000. Ya kan? Enak gak? Enak ya kan, didengarkan banyak orang, ya kan? Nah, saya mengubah itu karena apa? Saya tahu cara begitu itu ya biarin aja, nggak apa-apa. Karena itu untuk orang-orang tertentu, misalnya orang yang sudah tua-tua yang pengen dapat pahala, misalnya harus ada kan tempatnya gitu. Tetapi bagi saya yang ingin kaderisasi di masa yang akan datang, yang bisa menjadi ulama tidak hanya anak elit agama. Ya kalian harus bisa, kamu harus bisa, misalnya gitu. Anak siapa saja bisa. Saya selalu mengatakan begitu. Anak siapa saja bisa, asalkan diajari dengan benar. Saya kan harus menciptakan metodologinya. Tadi itu. Ya caranya bagaimana? Saya rekaman saya kemudian didengarkan oleh murid-murid di sini di planet Nuvo gitu. Kenapa harus direkam? Karena IQ-nya kan beda-beda. Di sana kemarin sudah diukurkan IQ-nya. Yang paling tinggi siapa? Reksa nomor 1. 127. Ada yang 120, ada yang 110. Tapi ada juga yang 90, ya kan? Yang IQ-nya 127 dengan 90 itu cara belajarnya kan pasti beda. Nah kemudian diperlakukan sama kan, ngajinya Bandungan. Saya membaca, kemudian mereka mendengarkan. Padahal cara belajar murid-murid itu juga beda. Cara menangkapnya beda. Iya.
Maka kemudian saya rekam. Kalau saya rekam, kalau ada anak yang membutuhkan cuma 2 kali pengulangan, bagus. Tapi kalau ada yang membutuhkan 10-20 kali pengulangan, nunggu kapan saya ngajar lagi, ya kan? Nah, tapi kalau pakai rekaman, ya dia bisa mengulang kapanpun, dimanapun, kecuali di toilet, gitu kan? Ya toh? Iya, iya. Gitu. Ya. Dan tidak marah gitu. Coba kalau saya disuruh ngulang, kamu disuruh ngulang baca 20 kali gitu. Nggak bisa-bisa. Dan marah-marah lagi ya. Citak aja ya kan, gitu loh kira-kira. Nah, itu kan metode baru. Dan setiap gitu. anak dikasih kesempatan yang sama akhirnya. Iya, kan? akhirnya punya kesempatan sama. Yang sudah bisa sini, Ya. maju saya gitu. Saya bilang pada mereka kan, kalau sudah bisa sini, bilang sama Abah Nasi sini. Simaan, gitu. Kan tidak sama, ada yang cepat, ada yang besoknya lagi, ada yang besoknya lagi baru bisa, gitu. Tapi tadi itu pada dasarnya punya kesempatan yang sama. Nah, kemudian saya melakukan riset yang dulu itu mulai dari istrimu itu, ya kan? Dimulai dari angkatan pertama yang menghafalkan Al-Quran. Dulu saya minta menghafalkan Al-Quran. Ternyata yang bisa menghafalkan Al-Quran jumlahnya nggak banyak, gitu. Nah, hanya berapa itu? Hanya 23 juz. Padahal sudah 3 tahun. Rata-rata 13 juz. Ini bagi saya masalah karena saya dulu menghafalkan Al-Quran cuma 2 tahun. SMA kelas 1 sebelum naik SMA kelas 3 sudah selesai. Nah, ini kok 3 tahun cuma dapat 23 juz. Rata-rata 13 juz. Wah, ini pasti ada masalah. Kemudian saya riset. 8 tahun itu saya melakukan riset tuh. Ya. 8 tahun tuh itu. Ya, kalian tapi nggak saya kasih tahu. Kemana-mana saya cek, ini kemampuan menghafalnya sekian, IQ sekian, sampai kemudian sekarang menemukan agar bisa menghafal 30 juz, ya perlu IQ 105 minimal 105. Tuh, gitu. 105. Ya, harus 105, IQ 105, kemudian punya semangat, punya motivasi dengan metodologi yang benar. Metodologi yang benar itu bagaimana? Saya bikin kan berdasarkan pengalaman yang ada di sini. Saya sudah nyimak. Kamu dulu simakan berapa juz itu? Ya, saya nggak terhitung, nggak bisa dihitung. Tidak terhingga. Nggak jelas ini. Selesai juga itu kira-kira. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat saya memiliki data baru. Ada 300 lebih ini, mulai angkatan ini sampai angkatan sekarang ini, ya kan? Setoran pada saya yang juz 30 pasti ada salahnya itu. Nah, sementara yang setoran juz 1 ada belasan orang yang nggak pakai salah. Nah, di sini ini kan beda juga. Jadi setoran di sini tidak hanya sehalaman 2 halaman, tapi minimal sekali duduk satu juz kesalahan 20, maksimal 20 kali gitu. Kenapa begitu? Dulu angkatanmu itu kan setoran 1 halaman, 2 halaman, kejar setoran, akhirnya yang sudah disetor yang dulu lupa. Lah, nggak begitu cara menghafal Al-Quran. Maka kemudian saya siasati, ya, saya bikin cara baru. Harus 1 juz minimal. Menarik, Mbak. Jadi kalau lihat dari background Abah yang menghafal cuma 2 tahun itu Abah menghafal di pesantren tahfidz atau punya metode sendiri dahulu atau bagaimana? Saya dulu menghafal sambil belajar kitab ini, sambil ngaji Jalalain ini. Kenapa saya tadi itu kemudian menyimpulkan bahwa menghafal dengan artinya itu lebih mudah itu karena saya kemudian ingat-ingat, oh iya, saya dulu menghafal dengan mudah itu ya karena saya ngaji kitab justru. Nah, sekarang kan enggak. Oh, berarti di pesantren kitab ya? Ya, di pesantren. Saya setoran sama ibu saya gitu. Nah, kemudian saya jelaskan, menghafal Al-Quran tanpa ngerti artinya itu memang lebih lama. Itu loh, kira-kira ya. Nah, maka kemudian karena saya punya data tadi, menghafalkan juz 30 ternyata lebih sulit dibandingkan menghafal juz 1. Karena tadi data saya adalah yang setoran juz 1 ternyata ada belasan orang yang nggak salah. Tapi untuk kasus di planet Nuvo beda lagi karena yang kita ajari adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini kalau disuruh menghafal juz 1, ya, memulai dari juz 1, ya kesulitan. Kenapa? Karena mereka nggak memahami. Coba ini, kamu sudah memahami belum? Ayat itu Al-Baqarah ayat 6 itu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dari siapa itu? Dari Abah Nasi. Ah, itu maksudnya. Kamu tahu nggak? Saya memahami itu setelah lulus doktor. Dulu saya bingung. Maksudnya gimana ini?
Nah, silahkan dibuka ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kamu beri peringatan maupun enggak kamu beri peringatan, mereka enggak beriman. Nah, berarti harus dikasih peringatan Enggak. Kalau secara tekstual berarti nggak usah Enggak lah. usah gitu. Sama aja. Nah, padahal kita disuruh dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah di ayat yang lain. Nah, gimana itu? Nah, ternyata ada perspektif yang lain. Perspektif itu baru saya tangkap ketika saya ngerti teori konflik, teori kepentingan. Yang itu adanya di ilmu politik gitu. Ya, mungkin ya yang lain-lain juga tahu ya. Nah, tapi saya memahami itu ya. Ya karena tadi itu basisnya adalah teori konflik, teori kepentingan di dalam masyarakat. Begitu. Ada elit masyarakat, ada teorinya Antonio Gramsci itu ada yang namanya hegemoni kekuasaan kultural, begitu. Ya, Abu Jahal itu nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad itu bukan karena dia nggak tahu Nabi Muhammad itu benar, itu, tapi karena kepentingannya beda. Maka tadi pagi itu saya ngaji sama anak-anak itu, ya, saya bilang bahwa yang namanya Abu Jahal itu tidak hanya pada masa Rasulullah. Tapi di kampung-kampung kita juga ada Abu Jahalnya. Itu bahasa simbolik gitu. Ya, simbol. Bukan kemudian nohok sana sini, enggak. Saya kan memberikan perspektif aja agar kita semua ini siap-siap. Ya kayak saya misalnya tadi itu bikin pesantren yang berbeda. Ya pasti akan orang banyak yang nanya ini, nanya itu. Dianggap beda, bahkan dianggap sesat dan lain sebagainya. Biasa saya kan. Nah itu. Makanya saya ya juga akhirnya merasakan orang yang dianggap beda oleh orang-orang yang sebenarnya pikirannya tidak sampai karena dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya basis keilmuan, tapi tadi itu karena fanatisme yang luar biasa, ya akhirnya begitu gitu. Nah, tadi itu cara menghafal kan akhirnya saya ubah. Dimulai dari mana? Bukan dari juz 1, tapi surat Yusuf, Al-Kahfi dan surat Al-Qasas. Itu adalah 3 surat modal, gitu kan? Kenapa yang dipilih itu? Ya kan lebih gampang kan, ngajari anak-anak kecil itu kan lebih gampang. Kisah-kisah itu ya? Kisah-kisahnya bisa dipahami oleh anak-anak kecil. Karena surat Yusuf itu isinya adalah cerita tentang Nabi Yusuf saat kecil. Jadi anak-anak yang masih SMP itu merasa involved, Ya, merasa terlibat, bisa membayangkan. Coba kalau kisah tentang Abu Jahal Abu Lahab, nggak bisa gimana membayangkannya gitu kan? Nah itu yang menyebabkan banyak terjadi kekeliruan dalam konsepsi di dalam masyarakat kita ini, sehingga kemudian tadi itu perlu direkonstruksi. Ya, yang berani melakukan rekonstruksi siapa? Orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu dan Keberanian. punya harta gitu. Karena apa? Karena tadi kalau ada orang, wah ternyata yang saya sumbang ternyata kok pikirannya begini, kabur ya kan? Oh, dia nggak nyumbang lagi misalnya. Tapi orang yang melakukan wayasuduna sabilillah kan juga orang yang punya ilmu itu. Lah iya, wayasuduna an sabilillah. Berarti teorinya Iqbal ini bahwa umat Islam itu telah berhenti berpikir 500 tahun itu akibat orang yang berilmu juga itu. Ya orang iya. yang berilmu yang bagaimana ini? Orang yang berilmu yang tidak mau kehilangan orientasi keduniawian, itu wayasudunan sabilillah. Maka kemudian di dalam Al-Quran orang-orang yang begitu itu disebut sebagai orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tapi kemudian kadang-kadang itu ya disalahpahami juga. Ada orang yang memahami kalau menjual ayat Allah itu jangan yang murah, yang mahal. Pokoknya harus tebal. Ada, kamu pernah dengar begitu? Pernah. Sebaliknya berarti. Iya. Karena saya dulu pernah punya guru yang ngajar begitu. Kalau jual ayat Allah itu jangan murah, yang mahal. Padahal itu kan kalimat ungkapan. Harga yang murah itu apa? Harga yang murah itu ya dunia ini. Dunia ini adalah harga yang murah. Misalnya gitu ya. Jadi ya kita gampang aja. Kita ini punya tugas menyampaikan kebenaran ya tanpa rasa takut. Ya, kenapa? Karena itu tugas kita. Kalau sampai tidak ada orang yang menyampaikan kebenaran itu, maka semuanya dosa. Karena di masyarakat kita itu masih menganggap suara mayoritas itu yang benar.
Iya, padahal di dalam Al-Quran simple itu. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Itu. Ini dia ayatnya di surat Al-An'am halaman pertama juz 8, halaman 142 itu. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Itu. Jelas ya. Nah, iya loh. Kalau kalian mengikuti, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini kalau literal ya. Iya. Tapi bukti konkretnya, ini kan kalau nanti masih bisa ditafsirkan macam-macam. Itu kan zaman dulu misalnya. Kadang-kadang orang nggak konsisten. Maunya literal, kita kasih literal. Dia maunya yang kontekstual gitu kan. Nah, tapi ini masih relevan menurut saya. Dan itu juga dikuatkan dengan kasus, misalnya apa? Bumi bulat atau datar itu nggak ditentukan oleh jumlah orang yang mendukung. Pada zaman siapa? Galileo Galilei, Kopernikus misalnya. Dia mengatakan bahwa bumi itu bulat. Yang bilang cuma 2 orang. Yang lain di seluruh bumi ini mengatakan bahwa bumi ini datar. Yang benar siapa? Akhirnya dia dianggap salah, bahkan mau dihukum. Nah itu dia. Nah itu dia. Maka ya kebenaran itu adalah kebenaran. Jadi kalau mau kita simpulkan itu ya akhirnya begini. Kita itu nggak boleh melihat kebenaran hanya karena orang yang mengatakan, atau menganggap sesuatu itu keliru karena yang mengatakan adalah orang yang tidak kita sukai, atau dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang jahat dan lain sebagainya, atau yang berbeda pandangan dengan ustadz kita. nah, atau yang berbeda pandangan dengan ustadz kita misalnya, ya kan, itu kan sering saya ajarkan. Ya silakan belajar pada siapa aja, nanti kita berdebat aja gitu, ya kan. Nah itu saya punya analog, ya saya punya analog yang gampang aja. 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Mau dikatakan oleh Su'ud, mau dikatakan oleh Alwi, atau dikatakan oleh orang yang ahli maksiat, ya sama aja gitu. Kalau kamu orang yang selama ini saya anggap baik mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 5, orang yang saya anggap jahat itu mengatakan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, saya kemudian ditanya oleh Su'ud, mana yang benar itu? Apakah saya akan mengatakan kamu yang benar? Yang saya katakan benar yaitu orang yang jahat itu. Itu kalau mau ekstrim ya. Apalagi ya ini adalah orang yang ya dengan segala macam dinamikanya ya. Yang namanya orang itu punya dinamika masing-masing. Faktanya Az-Zaitun itu adalah pesantren terbesar. Ya kan? Lu gak gampang lu. Ini suruh ngurus planet Nubu aja. Ini sekolah santri, internasional. Wah, itu juga internasional. Ini ngurusi santri yang belum sampai 200 saja udah bingung dia ya kan. Mumet dia itu. Sedangkan itu ribuan. Sedangkan itu banyak orang dari berbagai macam penjuru. Tadi ya kebenaran itu. Untuk kebenaran itu kan ada standarisasinya atau ada alat untuk mengukur kebenaran gitu. Ya. Sedangkan masyarakat kita kan nggak punya alat untuk mengukur itu. Nah, makanya itu dia salah. mengekor. Orang nggak punya alat kok ikut mengukur gimana? Nah itu dia, ya kan. Sementara yang diikuti belum tentu benar, begitu. Sedangkan mereka menggunakan ukuran dari siapa yang mereka ikuti. Nah itu dia kan. Ya, yang diikuti kan sudah saya buktikan tadi itu. Wong jangankan yang tadi yang levelnya masih mengajarkan tafsir Jalalain. Ya ini kan tafsir Jalalain ya, begitu. Lah kalau mereka mengikuti yang keliru ya nilainya keliru gitu aja. Alhamdulillah sebenarnya masih banyak sekali hal yang masih bisa kita diskusikan dengan Abah Nasi. Nanti akan banyak juga ya mungkin ya ada isu-isu yang kontroversial. Tapi kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita bersama Abah Nasi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.